Oke, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan belajar kita hari ini, kita akan mendahului dengan doa. Saya minta, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai dengan kegiatan kami. Mari Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan kalau pertemuan kami berguna dengan kami. Terima kasih ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ada semua. Ya. Jadi kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Ibu akan tanya dulu pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu tentang apa? Indahnya mengampuni. Indahnya Mengampuni. Oke. Nah, minggu lalu kita belajar tentang indahnya Mengampuni. Cara agar dapat mengampuni apa? Cara agar dapat mengampuni apa? Oke, Cero. Berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hati untuk belajar mengampuni dan meminta pengampunan. Membaca firman Tuhan secara teratur, mempelajari dan mendalami nilai-nilai kitab, belajar dari teladan Yesus dan tokoh Alkitab serta tokoh-tokoh dunia. Berikan tepuk tangan. Oke. Penyebab orang sulit mengampuni apa? Oke, Tessa. Penyebab orang sulit mengampuni: 1. Kepahitan, 2. Luka batin, 3. Pengakuan yang tidak baik. Jadi ada Tiga. Pertama tadi apa? Kepahitan, Kedua, luka batin, tiga. pengakuan yang tidak baik. Kita akan lanjut dengan materi yang baru hari ini tentang karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai bersama pada hari ini, yang pertama apa? Mampu menjelaskan dasar mengampuni. Yang berikut. Mampu memahami makna pengampunan dengan membaca cerita Wilson. Yang ketiga, Mampu menjelaskan alasan Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. yang keempat, Mampu menjelaskan sifat Yesus mengampuni melalui kisah kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. yang terakhir. Mampu meneladani Yesus Kristus dalam hal mengampuni. Jadi ada 5 ya tujuan pembelajaran yang kita akan capai bersama pada hari ini. Oke. Jadi bahan Alkitab yang kita akan belajar bersama dari kitab apa? Efesus pasal 4 ayat 32. Yang berikut Kolose 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Sebelum kita menonton video animasi tentang Gordon Wilson, anak-anak, Ibu akan bagi dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Silakan bentuk kelompok dan setelah itu kita akan nonton video animasi Gordon Wilson. Oke. Bergerak sekarang. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Ini perhatikan ke depan videonya dan ini ya, kalian nonton ya. Di Irlandia, ada seorang pria bernama Gordon Wilson bersama putrinya Mary yang berusia 28 tahun. Pada suatu hari mereka pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia.
Minta maaf Malaysia, murid bisa bertahan dalam mengalami kerusakan di otak dan tulang belakang, maka dengan sangat berusaha memberi kepada penunjuk. Sangat sedih, tapi saya percaya bahwa Mary sudah bebas dari sakitnya. Terima kasih banyak atas bantuan yang dokter berikan buat anak saya.
menemui orang yang melakukan pengeboman terhadap putrinya. Jadi putrinya itu sudah berusia 28 tahun. Jadi sudah besar ya. Jadi peristiwa itu terjadi di mana? Di kota apa? Enschede di Irlandia Utara. Oke, silakan kerjakan itu. Kalau sudah, baru kita presentasi ke depan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 masuk ke depan untuk presentasi hasil kerjasamanya. Korbannya saudara mengalami Allah masih bertemannya. Oke, berikan kelompok 2. Berdiri sang rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas karena putrinya sendiri yang telah menitipkan pesan kepadanya agar mengampuni mereka yang telah menyebabkannya. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Jadi dari video yang kita tonton bersama kita bisa belajar bagaimana
mengerjakan dengan sangat sempurna. Makanya dikatakan di perkataan yang itu yang keenam itu sudah selesai. Setelah itu dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan setelah itu dia mati. Dia mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Yang berikut, alasan Allah mengampuni. Yang pertama apa? Karena Allah tidak mau manusia tinggal dalam dosa dan binasa. Yang berikut, Allah mau manusia kembali ke rencana Allah semula. Alasan Allah mengampuni itu karena Allah tidak mau manusia tinggal dalam dosa dan binasa. Kalau Allah tidak datang ke dunia, maka kita akan binasa. Jadi yang berikut, Allah mau manusia kembali ke rencana Allah yang semula. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Allah mencari dan menyelamatkan manusia supaya manusia itu kembali ke rencana yang semula. Karena pada awalnya manusia itu tidak melakukan dosa ya, tetapi ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah, mereka melanggar apa yang menjadi perintah Allah, maka hubungan manusia dengan Allah yang semula sudah baik menjadi rusak karena pemberontakan Adam dan Hawa yang tidak mau taat kepada perintah Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan sudah mengirim nabi-nabi untuk menyelamatkan manusia, tetapi selalu gagal. Oleh sebab itu Allah punya inisiatif tersendiri bagaimana supaya manusia itu bisa kembali ke rencana yang semula. Allah turun langsung ke bumi untuk menyelamatkan manusia supaya manusia itu kembali ke rencana yang semula. Oke, yang berikut, bagaimana sikap Yesus mengampuni orang yang berdosa sesuai dengan kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Memberi pengampunan tanpa memandang status dan mengasihi setiap manusia. Kita diajarkan untuk tidak menghakimi kesalahan sesama, memberi kesempatan orang bertobat, mengampuni dan mengasihi sesama tanpa memandang status. Oke, dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan di sana seorang perempuan yang kedapatan berzina. Jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membawa perempuan yang kedapatan berzina untuk menghadap Yesus. Lalu bagaimana tanggapan Yesus terhadap perempuan itu? Apakah Tuhan Yesus menghukum perempuan itu? Tidak ya. Karena di hukum Musa itu seorang perempuan yang kedapatan berzina dia harus dilemparkan dengan batu sampai mati. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap perempuan itu? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan melempar perempuan ini dengan batu. Karena mereka juga orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang berdosa, maka tidak ada satu orang pun yang berani melempar perempuan itu dengan batu. Lalu Tuhan Yesus berkata apa kepada perempuan itu? Di manakah mereka? Tidak ada satu orang pun yang melempar engkau dengan batu. Saya pun, aku sendiri tidak akan menghukum engkau, kata Tuhan Yesus. Walaupun perempuan itu dia perempuan yang kotor, perempuan yang hina, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk apa? Untuk bertobat. Jadi Tuhan Yesus tidak memandang status walaupun orang lain memandang dia dengan sebelah mata, tapi ketika perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah, tapi dengan satu syarat, jangan berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus ini memberikan kesempatan kedua kepada perempuan ini untuk bertobat. Jadi siapapun yang datang kepada Tuhan meminta kepada maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Jadi ini adalah salah satu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus selama dia berada di dunia, bagaimana sikap Yesus mengampuni orang yang berdosa.
Tuhan menjawab 70 kali 7 kali. Seperti yang lagu yang pernah kita nyanyi apa? Kita nyanyi dulu lagu itu. Ayo berdiri. Berdiri ya. Saya angkat lagu ya. Lagu itu. Lagu 70 kali 7 kali. Oke. Maju ke depan. Kita nyanyi dulu lagu itu ya. Kasih itu bukan juga 3 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Oke, duduk ya. Jadi itu adalah sebuah lagu tentang mengampuni ya. Jadi kita diajarkan oleh Tuhan untuk ketika siapapun yang datang kepada kita untuk meminta maaf, kita harus siap untuk mengampuni. Mengampuni orang itu memang berat, secara manusia berat. Apalagi dia menyakiti kita, menurut kita apa yang dia buat itu membuat kita tidak bisa memaafkan dia. Tetapi kita tidak boleh tinggal dalam kebencian, kekecewaan, kepahitan terhadap orang lain. Jadi yang pertama tadi kita belajar dari Gordon Yesus. Jadi kita belajar dari sikap Yesus terhadap perempuan yang berzina ya. Jadi perempuan berzina ini kalau di dalam perjanjian lama itu, kalau kita pakai berzina seperti itu adalah perempuan yang sangat kotor, yang sangat hina, dan perempuan seperti itu harus dilempar dengan batu sampai mati, sesuai dengan ajaran atau Taurat Musa. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka berpegang sesuai dengan tradisi itu. Maka Tuhan Yesus berkata, siapapun di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melemparkan perempuan ini dengan batu. Karena mereka sudah merasa bahwa mereka orang yang berbuat dosa, maka mereka tidak berani untuk melempar perempuan itu dengan batu. Jadi tinggallah Tuhan Yesus dengan perempuan itu seorang diri. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa Allah dalam Yesus Kristus tidak dibatasi oleh apapun dan kapanpun. Maka begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Jadi Tuhan Yesus datang sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tuhan Yesus datang ke dunia itu dengan tujuan. Dia tidak hanya datang spesial ke dunia, tetapi dia punya misi datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia harus menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa terhadapnya. Misinya untuk menyelamatkan manusia, dan dia menyelesaikan itu dengan sangat sempurna. Makanya di perkataan berapa tadi saya bilang tadi, perkataan yang ke-6 ya, sudah selesai, artinya bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Bapa kepadanya, dia sudah mengerjakan itu dengan sangat sempurna. Oke, Ibu akan tanya, dasar alam yang pun itu apa tadi? Dasar alam yang pun itu. Dasar alam yang pun itu apa tadi? Karena Tuhan memiliki kasih yang sangat besar. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena Allah mengasihi manusia. Dasar alam yang mengasihi yang pertama tadi apa? Karena Allah mengasihi manusia. Yaitu dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke. Salah Allah mengampuni manusia. Allah memberikan surga dan mati di kayu salib untuk mengampuni manusia. Oke. Yang berikut alasan Allah mengampuni itu apa? Angkat tangan, siapa mau jawab? Oke, siapa angkat? Ini jawab. Karena Allah tidak mau manusia tinggal dalam dosa dan binasa. Allah mau manusia kembali ke rencana Allah yang semula. Oke. Berikan tepuk tangan untuk siapa? Yang keempat, sikap Yesus dalam mengampuni orang berdosa karena yang
Oke. Ketika